Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 606-610. Hahaha. Kakiku sudah siap. Dia melompat dan melompat di tempat yang sama, terus-menerus menggerakkan tangan dan kakinya. Dia tidak dapat melihat bahwa kakinya tidak nyaman. Dia bahkan lebih normal dari orang normal. Lihatlah wajahnya lagi. Setelah dicuci, warnanya tidak sekuning dulu. Warnanya kemerahan dan sehat. Itu bersinar. Ini berbeda dari sebelumnya. Semua orang terkejut, dan teriakan menggelegar terdengar di detik berikutnya. Syok, tidak percaya, kegembiraan. Segala macam emosi menyulut emosi penonton Tiongkok. Mereka bersorak lantang dan langsung menenggelamkan penonton yang dingin. Bang, dang. Jin Enming langsung jatuh dari kursinya. Dia mati rasa dan lumpuh di tanah. Aku kalah. Haha, haha, aku kalah. Di bawah pukulan hebat itu, Jin Enming tampak gila, berbicara pada dirinya sendiri, dan tertawa. Semua orang di negara dingin itu bodoh dan tidak bisa berkata apa-apa. Tidak peduli betapa butanya mereka tahu bahwa mereka telah kalah, dan mereka telah kalah. Awalnya Jin Enming bilang butuh 1 atau 2 bulan untuk menyembuhkan orang, tapi Jericho Lee hanya butuh waktu kurang dari setengah jam. Kesenjangan antara hari ini dan bumi, bahkan jika mereka ingin gagal bayar, sangatlah mustahil. Yang lebih membuat frustrasi adalah Jin Enming kalah dari akupuntur Jericho Lee, yang merupakan keahlian terbaiknya. Kekalahan total. Sudut mulut Jericho Lee dipenuhi dengan ironi yang mencemooh. Li Zixin dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Baiklah, tuan rumah, umumkan hasilnya. Putaran kompetisi ini. Tuan rumah merasa lega dari keterkejutannya. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia memanggil Tuhan dengan penuh semangat, dan kemudian mengumumkan kepada publik kompetisi putaran kedua, Dokter. Jericho Lee dari Huaxia menang. Jericho Lee. Jericho Lee. Di auditorium, penonton Tiongkok bersorak, dan semua orang sangat mengagumi Jericho Lee. Jika mereka terkejut dengan penampilan Jericho Lee di putaran pertama kompetisi, mereka masih bisa mengatakan bahwa kesehatan Jericho Lee keterampilannya luar biasa, tetapi penampilan umum keajaiban putaran kedua membuat mereka mengagumi Jericho Lee dan menyebutnya sebagai dokter ajaib, hanya dokter ajaib yang dapat membuat pasien yang telah sakit lebih dari setengah jam dan lumpuh pulih sepenuhnya dalam hanya setengah jam. Sorak-sorai bergema di seluruh auditorium. Butuh 10 menit untuk menjadi sunyi. Pada suatu waktu, mata banyak orang sangatlah kompleks. Jin Enming dikenal sebagai Raja Jarum di Kerajaan Dingin. Gelar Raja Jarum bukan hanya semacam kehormatan, tapi juga semacam beban. Kehormatan ini disandangnya, artinya ia harus selalu bekerja keras untuk menjaga kehormatan tersebut, dan ia tidak bisa bersantai sejenak, karena Raja Akupuntur menyatakan bahwa ia adalah sosok yang berdiri di puncak bidang akupuntur TCM di Kerajaan Dingin. Jika dia kalah, dia akan kehilangan seluruh bidang akupuntur dan moksibusi di negara dingin. Kita bisa membayangkan pelecehan seperti apa yang akan dia hadapi ketika dia kembali ke Tiongkok. Semakin tinggi masa memegangnya, dia akan semakin menderita ketika dia gagal. Mengapa? Jin Enming menggigilkan bibirnya. Bahkan jika 5 jarum yang dipadamkan berasal dari 9 jarum susaku, perbedaannya tidak akan begitu besar. Jericho Lee terkejut dan mengangkat alisnya, perkirakan kamu punya otak kecil, tapi biarpun kamu ajukan pertanyaan, aku tidak akan memberitahumu. Pikirkan sendiri. Hahaha, dia tertawa dan kembali ke tempat duduknya, mengabaikan jiwa raja yang hilang. 9 jarum Rosevins memang ajaib, dan efeknya lebih baik daripada 5 jarum pemadaman dengan cara memotong sudut. Namun, memang benar Ki yang membuat 9 jarum susaku memiliki efek buruk seperti itu. Bagi orang awam, Ki tidak berbeda dengan keberadaan pengobatan ilahi. Bagaimanapun, ini di luar kemampuan orang biasa, dan efeknya normal. Tentu saja, Ki sejati tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Tidak ada orang yang bisa mengembangkan ilmu bela diri, dan hanya sedikit yang bisa belajar kedokteran. Bahkan jika dia memberitahu Jin Enming, dia tidak akan pernah mempelajari 9 jarumnya. Jericho Lee, bagus sekali. He Longyan dengan senang hati menepuk pundaknya dari belakang. Yin Qiang juga menghela nafas, aku benar-benar membuatmu sedikit keringat setelah Jin menembak tadi. Untungnya, kamu tidak mengecewakan kami. Jericho Lee tertawa dengan santai dan mudah, bukankah aku mengatakan itu sebelumnya? Dalam akupuntur, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan saya. Yang paling banyak dia pelajari adalah akupuntur dan moksibusi, dan yang paling banyak dia pelajari adalah akupuntur dan moksibusi. Jika dia kehilangan akupunturnya, dia bisa menemukan sepotong tahu untuk membunuhnya. Dia tidak hanya tidak tahu malu menghadapi Chang Xuande, tetapi juga tidak tahu malu untuk menjelaskan kepada kakeknya. Melihat kepercayaan dirinya, Yin Qiang tidak dapat menahan perasaan bahwa dia adalah magang Master Chang. Dengan berakhirnya kompetisi kedua, suasana adegan menjadi sangat canggung. Di sisi lain, ia dikenal sebagai Raja Akupuntur. Keduanya dikalahkan oleh Jericho Lee. Ini membuat obat flu yang awalnya sangat percaya diri menjadi tidak percaya diri. Bahkan beberapa orang yang bersemangat untuk mencoba dan bersiap untuk bergerak juga menabuh genderang.
Siapa tahu, mereka melakukannya, tapi mereka sama tak tahu malunya dengan Li Tianhua dan Jin Enming. Dari awal hingga akhir, kontes ini tidak hanya menjadi perhatian orang-orang yang hadir, tetapi juga masyarakat Tiongkok dan Republik Korea. Jika kalah, Anda akan kehilangan wajah seluruh negara. Tidak ada seorang pun yang mau rugi dan menjadi pendosa negara. Han Fang tidak berdiri, dan Jericho Lee tidak khawatir. Dia hanya duduk di kursinya. Sekarang dia berada di atas angin, dan inisiatif ada di tangannya. Pihak lainlah, bukan dia, yang tidak boleh tenang. Dia bisa menghabiskan waktu bersama. Akhirnya setelah menderita lebih dari 10 menit, beberapa orang di Han Fang akhirnya kehabisan nafas. Li Zixin yang tak tertahankan berdiri dan berjalan ke tengah panggung. Dia menatap Jericho Lee dengan mata dingin, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Nak, aku akan menemuimu secara langsung untuk kompetisi ketiga." Suasana adegan tiba-tiba menjadi hidup kembali. Melihat hal ini, pembawa acara dengan cepat dan bersemangat berkhotbah, "Selanjutnya, kita akan memulai kompetisi ketiga." Dokter yang dikirim oleh Han Fang adalah pemimpin mereka, Wakil Presiden Li Zixin. Di antara penonton Republik Korea, terdengar sorak-sorai dan teriakan mendukung Li Zixin. Pembawa acara melihat ke meja Jericho Lee lagi, "Maaf, apakah Dokter Jericho Lee dikirim dari pihak Huaxia?" Jericho Lee memandang Li Zixin yang galak, menoleh ke Yin Qiang dan bertanya, "Direktur Yin, Anda lebih mengenalnya." Singkatnya, dia pandai dalam bidang kedokteran, saya pandai bertarung. Tidak, dia baik hati. Saya yakin saya bisa mengalahkannya dalam aspek ini. Biarkan saya melakukannya. Yin Qiang menggenggam tepi meja dengan kedua tangan, dan siap berdiri dan berjalan ke tengah panggung untuk bertanding. Bab 607. Jericho Lee tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. "Direktur Yin, tidak, biarkan aku yang melakukannya. Jika Anda diizinkan datang, dia mungkin tidak yakin dan mengatakan bahwa Anda menggunakan kekerasan untuk menekan orang lain, atau bahwa Anda lebih tua darinya. Titik. Anda tahu, keutamaan orang-orang ini adalah mereka tidak mengakuinya." Yin Qiang tertegun dan segera mengangguk, yang dia setujui. Dia sudah sering berurusan dengan Li Zixin. Dia mengetahui kebajikan Li Zixin dengan sangat baik. Jika dia tidak memiliki keterampilan medis, saya khawatir tidak ada yang mau berurusan dengannya sama sekali. Fokus utamanya di bidang jantung, teknologi rekonstruksi kardiovaskular, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. Topik penelitian medis terbarunya adalah penyakit jantung bawaan. Jadi kalau mau berkompetisi pasti akan mengobati penyakit jantung dari aspek pengobatan. Hati-hati. Yin Qiang mengingatkanku dengan suara yang dalam. Jericho Lee jernih dalam hatinya dan berpikir sedikit, begitu. "Terima kasih, Direktur Yin. Tidak masalah jika kamu kalah. Bagaimanapun, kamu telah memenangkan 2 putaran kompetisi. Bahkan jika kamu kalah kali ini, skor akan tetap menang. Jadi jangan ada tekanan psikologis." Yin Qiang khawatir dengan tekanan Jericho Lee. Secara khusus mengingatkannya. Dengan baik, Jericho Lee bangkit dan pergi ke tengah panggung. Pembawa acara segera mengumumkan dengan lantang, "Dokter yang dikirim oleh Huaxia tetaplah Dokter Jericho Lee." Di antara penonton Tiongkok, ada banyak sorakan. 2 penampilan Jericho Lee sebelumnya sangat mengagumkan. Bisakah dia menghancurkan lawannya seperti 2 lawan sebelumnya? Mereka menantikannya. Li Zixin melihat Jericho Lee datang, wajahnya tidak dapat menahan cibiran yang mencemooh, "Kamu Huaxia bukan siapa-siapa. Selalu membiarkanmu mengikuti kontes anak berambut kuning." Jericho Lee menatapnya, gayung bersambut, "Jika kamu memang begitu bukan muda, siapa yang bilang muda berarti kemampuan medisnya kurang bagus? Saya muda, itu membuktikan banyak talenta muda di China. Bukan negara kecil seperti Anda, yang keluar semua adalah orang tua yang punya setengahnya." Tubuh mereka diloes. Li Zixin sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. He Longyan dan Yin Qiang ternganga dan saling memandang sambil tersenyum pahit. Mereka tidak pernah mengetahui bahwa Jericho Lee begitu galak dan kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan orang-orang tua itu. Namun, ini bagus. Mereka khawatir Jericho Lee akan kalah dari para pemula Jericho Lee. Melihat Jericho Lee tidak ragu-ragu dalam pertunangannya dengan orang lain, mereka merasa lega. Setidaknya Jericho Lee tidak akan tertinggal dari yang lain. Anak bergigi tajam. Tunggu permainan dimulai, lihat apakah kamu masih bisa menjadi sombong. Li Zixin melemparkan lengan bajunya dan melotot. Jericho Lee memutar matanya, memamerkan giginya, tetapi tidak tersenyum. Sebuah kata muncul dari giginya, "Antimon." Li Zixin tidak menanggapi pada saat yang baru dan mencibir, "Nak, tidak bisakah kamu menahan kata-katamu?" Begitu suara itu turun, sebelum Jericho Lee berbicara, beberapa orang di tempat kejadian mulai berbisik. "Mengerikan sekali tidak memiliki budaya. Saya tidak tahu. Saya masih wakil presiden Asosiasi Pengobatan Dingin Negara Dingin. Lucu sekali. Begitulah tingkat budaya wakil presiden Tangtang. Saya tidak tahu apakah saya dimarahi." Penonton tertawa. Li Zixin tertegun lama sekali, dan akhirnya memikirkan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Matanya yang menatap Jericho Lee tampak seperti kanibalisme. "Nak, beraninya kamu memarahiku." Jericho Lee merasakan dalam hatinya bahwa ada begitu banyak orang idiot. Efektivitas tempurnya terlalu lemah dan membosankan. He Longyan dan Yin Qiang tersipu dan tertawa. Orang-orang sepanjang waktu.
Bagaimana saya bisa belajar cara mengumpat yang tidak langsung seperti itu? Saya hampir tidak menjawab. Setelah keributan yang lama, pembawa acara mendapatkan jadwal kompetisi ketiga dan berkata dengan suara lantang, kompetisi ketiga adalah kedokteran. Pengobatan adalah ilmu yang luar biasa dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yang menguji pengalaman dan keterampilan para dokter. Segera, di bawah pengaturan staf, kedua pasien diatur di kursi di tengah panggung. Kedua pasien ini semuanya menderita penyakit jantung dan didiagnosis menderita miokarditis. Sekarang tinggal dua dokter yang merawat dua pasien secara terpisah. Bagian dari kompetisi ini adalah tentang penggunaan obat-obatan. Siapapun yang memiliki efek lebih baik dan biaya lebih rendah akan memenangkan penghargaan tersebut. Kompetisi. Tuan rumah mengatakan dengan lantang detail dan aturan permainan. Miokarditis. Ketika Jericho Lee mendengar tentang penyakit itu, dia langsung menatap pasien itu dengan rasa ingin tahu. Benar saja, dia mengatakan hal yang sama seperti Yin Qiang. Lee mengatur kontes hati di Xinhui, dan menemuinya dengan keahlian terbaiknya. Kamu benar-benar tahu cara menghitung. He Longyan bertanya pada Yin Qiang dengan suara rendah saat ini, Direktur Yin, jenis pengobatan apa yang dapat Anda gunakan untuk miokarditis, yang efektif dan menjamin biaya terendah? Setelah berpikir sejenak, Yin Qiang berkata, miokarditis terbagi menjadi banyak jenis, termasuk kronis dan akut, disertai dengan banyak komplikasi umum, seperti gagal jantung dan aritmia. Saat ini, belum ada pengobatan khusus di bidang kedokteran. Sebagian besar menekankan istirahat di tempat tidur untuk mengurangi beban gangguan jantung dan jaringan, gejala miokarditis yang ringan, sebagian besar memerlukan masa istirahat, mungkin setengah tahun hingga 1 tahun, kecuali jika itu adalah miokarditis parah, yang menyebabkan blok atrioventrikular dan kardiogenik shock, bisa diobati dengan hormon, hidrokortison atau dexamethasone melalui suntikan intravena bila diperlukan. Dari segi pengobatan, saya memang tidak punya cara untuk menekan biaya secara tegas dan memiliki efek kuratif yang baik. Mungkin saya akan menggunakan akonite, licorice, poria kokos dan obat lain untuk menyesuaikan tubuh pasien. Akonite, licorice ini adalah metode pengkondisian sekolah Huoshen, memperkuat ginjal dan qi. Apakah Direktur Yin berpikir bahwa qi penyakit jantung dapat dihilangkan dengan memperkuat qi dan darah? He Longyan tertegun. Yin Qiang mengangguk, ini adalah cara paling ekonomis dan efektif yang dapat saya pikirkan. Pada saat ini, Li Zixin melepas mantelnya, menyiapkan peralatannya dan bersiap untuk membuat sensasi pasien. Tapi Jericho Lee berhenti dia satu langkah lebih awal, tunggu sebentar. Kenapa, kamu punya pertanyaan? Li Zixin mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, bagaimana anak ini bisa berbuat begitu banyak omong kosong. Jericho Lee mengangkat senyuman dari sudut mulutnya, kali ini saya akan merawat pasiennya terlebih dahulu. Selama metode pengobatanmu lebih cepat dariku dan biayanya lebih rendah, kamu akan menang. Mendengar pidato tersebut, hati Li Zixin menjadi sedikit kesal. Pihak lain jelas tidak memperhatikannya, dan ingin memberinya berada di atas angin, dia mendengus marah, bagus. Jika Anda datang duluan, izinkan Anda datang duluan. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menyembuhkan pasien. Dalam hal pengobatan jantung, Li Zixin sangat percaya diri. Ia yakin Jericho Lee jelas bukan lawannya. Jericho Lee menoleh dan tidak lagi menatap wajah arogannya. Sebaliknya, ia pergi ke Yang Ping di bawah panggung dan memerintahkannya dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Yang Ping tidak dapat menahan diri untuk berseru, Jericho Lee, apakah kamu yakin ini baik-baik saja? Tidak ada lagi. Bab 608. Ayo, sesuai permintaanku, bawakan semuanya ke sini. Jericho Lee tersenyum dan percaya diri. Yah, baiklah, aku akan segera pergi. Meskipun Yang Ping sangat bingung, pada saat ini, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Jericho Lee. Dia bangkit dan berjalan keluar dari auditorium. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, dia kembali dengan kantong kertas kecil di tangannya. Jericho Lee mengambil kantong kertas itu, merobeknya, mengambil sepotong benda kuning dan kering di dalamnya, dan berkata kepada pasien, buka mulutmu. Gigit pakai gigi. Jangan ditelan, oh, bagus. Pasien segera membuka mulutnya. Begitu ada benda yang masuk ke dalam mulut, pasien akan merasakan nafas yang menyengat dan tercekik. Meski kering dan sepat, namun pedas dan rasanya sangat familiar. Ini jahe. Ya, jahe. Irisan jahe kering Jericho Lee berkata sambil tersenyum, minum airnya, lalu telan irisan jahe kering dengan air. Bagus. Mengambil segelas air dari Jericho Lee, pasien langsung menuangkannya dan gulu-gulu meminumnya secara terbalik. Baiklah. Jericho Lee bertepuk tangan, oke. Ayah mertua pasien berkedip dan bertanya, dokter, apa pengobatan selanjutnya yang harus dilakukan? Sudah sembuh. Apa lagi yang ingin kamu sembuhkan? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Apa? Apakah sudah sembuh? Pasien membuka mulutnya lebar-lebar. Penonton menjadi gempar, dan Li Zixin semakin marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Jadi, sepotong jahe kering dapat menyembuhkan miokarditis yang begitu rumit. Apakah kamu bercanda? Kata-katanya menarik persetujuan dan persetujuan penonton. Seluruh penonton. Bagaimana sepotong jahe bisa menyembuhkan penyakit ini? Aku bercanda. Itu hanya omong kosong belaka. Apakah kita bodoh? Sangat mudah untuk dibodohi, kami tidak percaya.
Orang-orang terus memprotes, jelas mereka mengira Jericho Lee sedang mempermainkan mereka. Jericho Lee, dengan senyuman di mulutnya, berjalan ke arah pasien, menatapnya dan berkata, sekarang tarik napas dalam-dalam dan lihat apakah dadamu sakit. Ah. Pasien itu tertegun, lalu mencoba menarik napas dalam-dalam. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa dengan napasnya yang besar, dadanya, yang akan terasa nyeri di bawahnya. Keadaan normal, tidak merasakan sakit sama sekali. Dia begitu terkejut, hatiku sepertinya tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Sungguh menyakitkan untuk bernapas sebelum Anda menyadarinya. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh penonton terdiam. Apa yang mereka dengar? Hati pasien tidak sakit. Mata Li Zixin melebar dan berkata, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Pasien memutar lehernya dan mengambil napas beberapa kali untuk memastikan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Lalu dia menjawab sambil tersenyum, aku bilang hatiku tidak sakit lagi. Benar-benar tidak sakit sama sekali. Luar biasa. Dokter, apakah karena jahe tadi? Tentu saja. Petik 2. Jericho Lee mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, yang Anda derita adalah miokarditis. Secara umum, sepertinya tidak ada pengobatan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah istirahat. Tetapi saya menemukan ki Anda kurang, jadi sepotong jahe kering itu dapat meningkatkan ki Anda. Jika Anda memiliki cukup ki, penyakit Anda akan jauh lebih baik. Ini adalah kebenaran dari apa yang disebut ki yang cukup dan mendukung yang. Ini adalah metode pengobatannya yang dipadukan dengan teori pendukung yang dari sekolah Huoshen. Tentu saja, dia cukup yakin untuk memilih metode pengobatan ini. Pasien sangat terkejut sehingga dia segera bangkit dan berlari 2 langkah. Dia menemukan bahwa dia kehabisan napas, batuk dan bahagia. Dia tertawa bahagia. Ya ampun. Tuhan. Sepotong jahe menyembuhkan miokarditis. Luar biasa. Jahe bisa menyembuhkan penyakit. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan mengira itu curang. Parah. Penonton tercengang dan berbicara. Keringkan Jiang Fuyang. Ya, kenapa saya tidak memikirkannya? Yin Qiang tampak kesal dan tiba-tiba menyadari. He Longyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak, Jericho Lee benar-benar memiliki pemahaman menyeluruh tentang teori sekolah Huoshen. Saya khawatir sutradara Yin tidak dapat melakukannya, bukan? Saya merasa rendah diri. Yin Qiang harus mengakui bahwa Jericho Lee adalah seorang jenius. Pada saat ini, Jericho Lee menyipitkan matanya sambil tersenyum dan memandang Li Zixin tidak jauh dari sana. Presiden Lee, seperti yang Anda lihat. Perawatanku sudah selesai. Obatnya sepotong jahe kering. Jika biayanya bahkan sepeser pun. Tidak memakan waktu lebih dari 3 menit. Selanjutnya, saya akan melihat penampilan Anda. Tiba-tiba, auditorium menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Li Zixin. Hati Li Zixin tenggelam ke dasar ketika dia melihat pasien yang bersemangat itu. Awalnya, dia mengira kontes ini aman. Bahkan dia bertanya sendiri bahwa keterampilan medisnya di bidang jantung telah mencapai puncaknya miokarditis. Ahli jantung lainnya mungkin sakit kepala, tapi dia punya trik. Hanya saja dengan anggapan bahwa Jericho Lee bisa disembuhkan dengan sepotong jahe kering, kepintarannya tiba-tiba tidak ada artinya jika dibandingkan, dan cahayanya redup, yang tidak layak untuk disebutkan. Keringat Douda mengucur dari keningnya. Lee mondar-mandir di tempat baru, mencari-cari dan memikirkan pengobatan baru. Metode pengobatan aslinya tidak dapat ditangani, baik waktu pengobatan maupun biayanya, jauh lebih mahal daripada Jericho Lee. Jika Anda ingin menang, Anda harus mencari cara lain. Namun, setelah berpikir setengah jam, dia masih belum bisa menemukan cara baru. Di antara penonton, semua orang mengepalkan tangan. Mereka tidak berani bernapas karena takut mengganggu pemikiran Li Zixin. Mereka terus berdoa dalam hati, berharap Li Zixin menemukan cara untuk menang. Ketua Li, ayolah. Kamu harus memenangkan kontes ini, apapun yang terjadi. Jika kamu kalah dalam kontes ini lagi, semuanya berakhir. Namun, Li Zixin tidak dapat mendengar panggilan batin mereka sama sekali. Sebaliknya, wajahnya menjadi lebih dan lebih pucat. Dia panik dan jatuh ke dalam perjuangan dan keputusasaan yang mendalam. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melampaui pengobatan Jericho Lee. Ini tidak sulit. Sepotong jahe kering dengan harga yang bisa diabaikan dapat menyembuhkan penyakit. Bagaimana bisa lawan bermain? Mata Mo Lingyan penuh olok-olok ketika dia melihat Li Zixin. Wakil presiden terkenal dari Asosiasi Pengobatan Flu Kerajaan Dingin ini gagal hari ini. Jericho Lee memandang Li Zixin dengan aneh sambil tersenyum, Presiden Lee, apa kabarmu? Pikirkan pengobatan yang lebih baik. Selama kamu bisa mengetahuinya, aku akan kalah. Bisa terpikir kentut. Li Zixin merasakan keinginan untuk mengutuk ibunya. Wajahnya berkedut dan wajahnya berkeringat. Dia menundukkan kepalanya dengan sangat enggan, aku tidak. Aku menyerah sekalipun ada 1010.000 orang yang tidak mau menyerah, satu-satunya cara di hadapannya adalah dengan mengaku kalah. Dia tidak punya pilihan. Bab 609 Wow. Kegaduhan terjadi di auditorium, yang tentu saja dibuat oleh penonton yang dingin. Setelah keributan itu, banyak sekali kesedihan yang terjadi. Aduh. Penonton Tiongkok sangat bersemangat, bersorak dan bersorak. Hebat. Kita menang lagi. Jericho Lee sangat kuat. Anda menang.
Jericho Lee telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, yang pada dasarnya mengunci persaingan medis antara Tiongkok dan negara dingin. Meskipun total ada lebih dari 10 kompetisi, Jericho Lee memenangkan 3 kompetisi pertama dengan sangat baik sehingga dia tahu bahwa dia akan menang nanti. Resep obat flu, semua orang sedih, sama sekali tidak sampai pada awalnya ketika sombong. Penonton di negara dingin menundukkan kepala dan rongga mata merah, hampir menangis. Apakah Anda ingin melangkah sejauh ini? Seseorang, yang memilih semua obat flu mereka, Raja Jarum apa, Wakil Presiden Asosiasi Obat Flu, tuan seperti itu, semuanya dikalahkan olehnya. Apakah ini masih manusia? Sungguh monster. Bagaimana lawan seperti itu bisa menang? Melihat Li Zixin dan yang lainnya, Jericho Lee berkata dengan dingin, siapa orang berikutnya yang akan mengikuti kompetisi? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Anda telah kalah dalam 3 pertandingan. Jika Anda memikirkan tentang kontes itu lagi, kamu harus memikirkannya baik-baik, agar tidak kalah lagi, yang akan memalukan. Malu. Mereka semua hampir memarahi ayah. Mereka sudah kalah dalam 3 pertandingan. Apa yang memalukan? Aku kehilangan mukaku. Sejenak dokter yang dingin itu terdiam, tidak ada yang menjawab. Ada apa? Tidak ada yang datang untuk berkompetisi. Suara Jericho Lee bergema di seluruh auditorium, ini kompetisi diagnosa denyut nadi, akupuntur, pengobatan, pengikisan, pertumpahan darah, bekam, pencangkokan tulang dan sebagainya. Jangan bilang saya tidak memberi Anda kesempatan. Jika Anda ingin bersaing, datang saja. Kata-kata sederhana, penuh tekanan kuat, biarkan para dokter yang dingin, sama sekali tidak berani menatap matanya. Penonton terdiam, dan semua orang menatap Li Zixin dan yang lainnya. Lebih dari 2.000 orang menatap diri mereka sendiri. Para dokter yang kedinginan merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka menundukkan kepala satu persatu. Mereka ingin membenamkan kepala di dada. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar seperti sekam. Haha. Mereka takut untuk melawan. Pengecut. Sekelompok pengecut. Penonton Tiongkok telah melihat bahwa para dokter yang dingin takut untuk bersaing. Menghadapi perbincangan tersebut, penonton di negara dingin sangat tidak yakin dan ingin bertengkar muka. Namun, Li Zixin dan yang lainnya sedang duduk di kursinya masing-masing, berkeringat dan tidak berani kentut. Mereka menangis. Betapa mereka berharap saat ini, seseorang bisa terbunuh di udara. Li Wang Furlan akan mengalahkan Jericho Lee dan memberikan nafas untuk Han Yi. Mereka benar-benar tidak mau kalah. Hanya saja setelah menunggu lama, tidak ada yang melawan, tidak ada siapa-siapa. Orang-orang sangat sedih karena Li Zixin, Li Tianhua dan lainnya telah mewakili pengobatan tradisional Tiongkok tingkat tertinggi di kerajaan dingin. Semua ahli seperti itu telah dikalahkan oleh Jericho Lee. Di mana mereka dapat menemukan pengobatan tradisional Tiongkok yang lebih ampuh? Tidak mungkin. Entah seberapa besar kekuatan yang belum dikerahkan Jericho Lee setelah dia mengalahkan Li Zixin dan yang lainnya. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dari awal hingga akhir, bukankah dia akan menakuti mereka sampai mati? Terlebih lagi, masih ada 2 orang yang belum melakukan apapun di pihak Jericho Lee. Han Yifang bukan orang bodoh. Mereka mengenal He Longyan dan Yin Qiang, terutama Yin Qiang, yang tak kalah terkenalnya dengan Li Zixin di dunia. Jadi ini adalah pertarungan yang tidak memiliki peluang untuk menang atau berbalik. Obat flu benar-benar menyerah. Jericho Lee tiba-tiba meninggikan suaranya. Suara itu membuat semua dokter yang kedinginan gemetar. Mereka perlahan mengepalkan tangan, menahan napas di dalam hati, dan ingin bergegas. Untuk bertarung dan memberi pelajaran pada Jericho Lee. Namun, begitu dia mengangkat kepalanya, dia bertemu Jericho Lee dengan senyuman tapi bukan senyuman, dengan tatapan ironis di matanya. Kemarahan di hatinya langsung padam oleh sebuah baskom. Air dingin, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin dan menahan amarahnya kembali. Lawan, terlalu kuat. Apakah mereka benar-benar memiliki peluang menang sekecil apapun? Jika mereka bisa menang, mereka tidak akan begitu dinasihati. Dalam menghadapi hal seperti itu lawan yang tak terduga tetapi masih muda, mereka hanya memiliki keputusasaan yang mendalam. Saya berkata, apakah Anda membandingkannya atau tidak? Jika Anda tidak membandingkan, beri saya kata yang pasti. Apa maksudmu dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun? Saat ini, panggung angsa liar Mo Ling berkata dengan lantang. Ya. Jika Anda ingin bersaing, cepatlah. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang. Membosankan bagi semua orang untuk menghabiskan begitu banyak waktu. Protes penonton dengan tidak puas. Kali ini, kepercayaan diri para dokter yang dingin itu hancur. Wajah Li Zixin menjadi pucat dan kepalanya menunduk. Kami menyerah akui kekalahan. Bobot kedua kata ini sama beratnya dengan gunung Tai. Begitu diucapkan, Li Zixin seperti kehilangan separuh hidupnya. Dia merosot di kursinya, wajahnya seperti abu. Awalnya, dia memiliki sempoa yang sangat bagus. Dia ingin mengalahkan seluruh pengobatan tradisional Tiongkok di depan seluruh penonton Tiongkok dan memberitahu dunia bahwa obat flu adalah yang terkuat. Bagaimana mengharapkan untuk membunuh Jericho Lee dengan variabel seperti itu, biarkan sempoanya benar-benar kosong. Aduh. Seluruh penonton menjadi gempar, dan penonton Tiongkok berdiri dengan kagum, bertepuk tangan dan berteriak dengan penuh semangat. Jericho Lee. Jericho Lee.
Penonton memanggil nama Jericho Lee secara serempak, dan suasananya sangat ekstrim. Mo Lingyan bergegas ke panggung dengan penuh semangat dan memeluk Jericho Lee. Apa yang kamu lakukan? Begitu banyak orang yang menonton. Jericho Lee segera mendorong orang-orang menjauh. Perhatikan kehidupan menyendiri. Angsa liar Mo Ling meringkuk mulutnya dan menghentakkan kakinya dengan tidak puas. Aku mengejarmu, bukankah kamu senang? Kakak perempuan, saya telah menjelaskan dengan jelas bahwa kami tidak cocok. Jericho Lee tertawa getir. Berapa kali wanita ini menyerah? Aku tidak peduli. Pokoknya, aku akan memakanmu seumur hidupku. Angsa liar Mo Ling bergumam pada anak bermulut kecil itu. Jericho Lee berada dalam kekacauan karena angin. Penonton bersorak kegirangan, dan Helongyan dan Yin Qiang merasa lega dan menunjukkan senyuman bahagia. Kita menang. Aku tidak percaya si kecil ini bisa melakukan ini. Generasi muda yang tangguh kata-kata menyerah Li Zixin dengan cepat menyebar ke internet dan stasiun TV melalui kamera reporter media, seperti sepasang sayap, menyebar ke seluruh negeri. Seluruh negeri sedang mendidih. Han Yi kalah. Kami menang. Setelah hanya 3 kompetisi, Jericho Lee menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengalahkan dokter yang dingin itu. Obat flu bukanlah lawan kita sama sekali. 9 jarum susahku yang hilang, teknik akupuntur kuno, memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Ini membuka mata, keajaiban. Sepotong jahe kering menyembuhkan miokarditis. Xiao Hanguo secara keliru mengklaim bahwa pengobatan tradisional Tiongkok berasal dari Hanguo, dan metode tusuk jarum yang terkenal dari keluarga Wang di Hanguo semuanya berasal dari metode tusuk jarum yang hilang di Cina. Biarkan saja. Kalahkan pengobatan tradisional Tiongkok dari negara dingin, pengobatan tradisional Tiongkok yang berbakat, jadilah terkenal di Perang Dunia Pertama, sebuah kontes dalam sejarah. Dokter TCM muda berbakat ini ditakdirkan untuk menjadi legenda di bidang TCM. Bab 610. Di internet, berita tentang kontes tersebut menyebar dengan sangat cepat, yang menarik perhatian banyak netizen. Forum-forum besar, tentang persaingan postingan, hampir 100 postingan per detik dalam kecepatan balasan, panasnya jauh lebih banyak daripada postingan diskusi bintang besar itu. Mereka tidak tahu bagaimana Li Zixin dan yang lainnya keluar dari aula. Mereka hanya merasa seolah-olah menjadi mayat berjalan, dan kaki mereka bukan milik mereka sendiri. Awalnya, mereka datang ke Tiongkok dengan penuh percaya diri dan mengancam akan mengalahkan seluruh bidang pengobatan Tiongkok. Namun, Jericho Lee menamparkan wajah mereka dengan backhand dan menjatuhkan mereka sepenuhnya. Biarkan mereka mengerti, siapa sebenarnya ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah menurutmu ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok tingkat tertinggi? Sayang sekali saya bahkan tidak memiliki setengah tingkat master saya. Sampai dia pergi, kata-kata Jericho Lee masih terngiang di benak Li Zixin. Dia tidak tahu apakah itu karena kerendahan hati Jericho Lee atau faktanya. Yang dia tahu hanyalah dia kalah. Obat flu hilang, hilang ke tanah. Sebentar lagi, para reporter akan menguji video yang dikirim ke jaringan tersebut. Ketika netizen melihat konten video tersebut, mereka sangat terkejut dan memicu babak baru diskusi. Namun, denyut nadi penyakit seseorang dapat didiagnosis secara lengkap dalam 10 detik, yang lebih detail dibandingkan mesin modern. Bahkan penyakit pasien bertahun-tahun yang lalu dapat didiagnosis, bahkan masa depan pasien dapat diprediksi. Keterampilan sihir yang hilang, Suzaku 9 jarum, membuat pasien dengan gejala yang sangat rumit pulih dalam waktu setengah jam. Sepotong jahe kering menyembuhkan miokarditis. Apapun itu, penuh dengan topik yang bisa disebut keajaiban. Mereka yang menentang TCM di internet dan menganggap TCM dekaden, terbelakang, feodal, dan bodoh, semuanya tutup mulut. Chang Xuande, yang jauh dari kota Lusu, tentu saja memperhatikan permainan tersebut. Ketika saya melihat video penampilan Jericho Lee sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok, saya tidak bisa menahan diri untuk mengangguk puas. Yah, ini benar-benar gaya. Sepertinya dia benar-benar bekerja keras di waktu-waktu biasa. Ketika dia melihat Jericho Lee telah memenangkan 3 kompetisi dengan sempurna, dan lawannya tidak berani bertarung, dia tertawa. Dokter-dokter dingin ini sombong sepanjang hari. Mereka tidak belajar kedokteran dengan baik, mereka hanya ingin menjadikan milik orang lain milik mereka. Negara dingin menerapkan obat flu sebagai warisan budaya tak benda. Chang Xuande hanya menganggap orang-orang ini gila. Mereka tidak memiliki moralitas dasar sebagai dokter. Dokter tidak mempelajari keterampilan medis dengan baik dan mempelajari cara menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Mereka hanya ingin menduduki prestasi orang lain. Apa yang salah dengan otak mereka? Akhirnya, setelah melihat Li Zixin menundukkan kepala untuk mengaku kalah, penonton bersorak. Chang Xuande santai dan menunjukkan senyum puas, terutama melihat Jericho Lee tidak sombong dan tidak sabar. Bukan hal yang membahagiakan memenangkan beberapa orang seperti itu. Penampilan Jericho Lee, dia sangat puas. Tetes demi tetes. Saat ini, telepon di meja berdering. Ketika Chang Xuande melihatnya, dia dipanggil oleh teman lamanya Mo Bingyuan, haha. Lao Chang, pernahkah kamu melihat persaingan dengan Han Yi? Senang sekali bisa memenangkan Jericho Lee. Gosoklah semangat dari tongkat mati itu. Dapat memberikan pengobatan Tiongkok untuk menumbuhkan wajah, tidak bisakah aku mengetahui hal sebesar itu? Sangat indah bisa memenangkan Jericho Lee. Hai.
Anda orang tua, Anda pasti sangat bahagia saat ini, bukan? Aku tidak bisa melihat Jericho Lee berusia 20-an. Mo Bingyuan menghela nafas. Dia jenius. Hanya orang jenius yang bisa menggambarkan betapa jahatnya Jericho Lee. Seorang dokter pengobatan Tiongkok kecil berusia awal 20-an telah mengalahkan lebih dari 10 dokter pengobatan Tiongkok tua yang telah menyerang pengobatan Tiongkok selama beberapa dekade. Hari ini menunjukkan kekuatan, dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau Jericho Lee bukan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, saya pasti akan mengaturnya. Dengan pikirannya, kalau dia berbisnis pasti dia juga jenius. Mo Ling berkata dengan mulut angsa liar. Chang Xuande berkata, berhenti. Jangan pikirkan dia lagi. Jika kamu berani menggali sudut tembok Laozi, aku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Jericho Lee adalah murid paling sempurna yang pernah dia identifikasi, tetapi orang yang ingin mewarisi warisannya, siapa yang berani menggali tembok, dengan siapa dia berusaha sekuat tenaga. Bagus. Tidak bisakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku bercanda. Lihat, aku sedang terburu-buru. Mo Bingyuan memutar matanya. Sejujurnya, jika dia bukan murid Jericho Lee dan Chang Xuande, dia pasti sudah menggali tembok. Bersenandung. Chang Xuande bersenandung dengan dingin. Pada saat yang sama, berita kemenangan Jericho Lee menyebar ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Lusu. Saat ini, banyak orang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok yang menonton siaran langsung kompetisi tersebut di TV. Ketika mereka melihat adegan Li Zixin menahan diri dan mengakui kekalahan, seluruh rumah sakit bersorak. Hebat! Jericho Lee menang. Kami menang. Kami mengalahkan Han Yi. Sekarang, siapa yang berani meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok kita, dan para dokter barat itu berani meremehkan kita? Baik dokter jaga, dokter magang, atau bahkan perawat, semuanya bersorak. Saat diagnosis Jericho Lee selama magang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Dia baik dan baik hati, dan mereka sudah lama menganggapnya sebagai diri mereka sendiri. Setiap kemuliaan adalah kemuliaan, dan setiap kerugian adalah kerugian. Sekarang melihat Jericho Lee telah meraih kemenangan besar, mereka tentu saja senang, belum lagi Jericho Lee sedang meralat nama seluruh bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Suasana hati semua orang sedang bagus. Para pasien yang datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok merasa suasana hati para dokter dan perawat sedang baik hari ini, dan sikap mereka terhadap pasien jauh lebih baik. Beberapa pasien juga memperhatikan berita di internet. Mereka tahu bahwa ada kompetisi yang sangat penting yang diadakan di kota sihir hari ini, dan hasilnya adalah pihak Huaxia menang sepenuhnya. Yang terpenting, dokter yang mewakili Huaxia berasal dari rumah sakit ini. Rumah sakit rakyat pertama di Lusu. Apakah kamu mendengar itu? Jericho Lee menang. Jericho Lee. Siapa itu? Jericho Lee, yang pernah magang di rumah sakit kita dan dikeluarkan. Dia akan bersaing dengan dokter dingin atas nama kita Huaxia hari ini. Apa hasilnya? Apakah dia kalah? Kehilangan. Dasar pecundang. Dia menang. Dia akan memilih sendiri semua dokter dingin itu, dan dia akan memenangkan semuanya. Tuhanku. Saya dengar dia baru saja lulus dari Universitas Kedokteran beberapa waktu lalu. Dia berusia 20-an. Dia begitu baik sehingga dia bisa memenangkan semua dokter yang dingin. Apa Anda sedang bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Video permainannya telah keluar. Anda dapat melihat bahwa dia hanya menggosokkan dokter-dokter dingin itu ke tanah. Aku juga menonton video itu. Sungguh menakjubkan. Awalnya, dia dikeluarkan dari rumah sakit kami karena menyelamatkan orang, tapi sekarang dia menjadi begitu kuat. Ini saat yang tepat untuk memperlakukannya dengan pandangan baru. Diam. Apa yang terjadi pada awalnya, Presiden meminta pelarangan. Iya, awalnya dekan yang memecatnya, tapi sekarang dekan mengira ususnya membiru. Tidak. Jika Jericho Lee masih di rumah sakit rakyat, aku takut rumah sakit kita sekarang masuk surga. Iri hati pada rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, mereka menemukan harta karun itu.